Oke, kembali lagi di acara Rain Podcast. Kali ini kita sudah ditemani oleh Ibu Devi selaku Departemen Head dari Casualty, Credit, dan Surety. Nah, selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bang Kama dan Rain Podcaster. Gitu ya. bisa jadi itu nama panggilan kita ini sekarang ya. Nah, Ibu Devi ini sudah berapa lama ya Bu berkecimpung di dunia underwriter, khususnya di bagian casualty, surety, dan juga kredit Bu? Oh iya. Oke, thank you Bang Kama. Sebenarnya kalau untuk di fakultatif reasuransi umum mungkin udah dari tahun 2014-2016 ya. Iya, cukup. Nah, tapi memang saya pindah-pindah, sering dimutasi lah istilahnya ya. Dulu sebelumnya handle untuk fire, property, kemudian sempat handle marine juga dulu, tapi masih di RU Syariah. Kemudian sempat keluar dari underwriting di dulu namanya CEM, Customer Experience Management, tapi nggak lama kemudian balik lagi ke fakultatif, ke underwriting. Di posisi terakhir ini di Casualty, Credit, and Surety. Nah, ini emang namanya ganti-ganti nih dari dulu nih. Dulu waktu saya pertama kali namanya FLSU, Financial Lines, Surety? Bukan, Financial Lines Underwriting, FLSU gitu. Nah, terus akhirnya berubah lagi namanya, lebih spesifik lagi ke Casualty, Credit, and Surety. Nah, jadi emang menyesuaikan berbagai lini bisnis yang ada di Casualty. Di Casualty itu isinya ada macam-macam COB-nya, jadi ada cash in safe, terus ada money insurance itu cash in safe, kemudian ada liability, kemudian ada PA juga, personal accident itu masuknya di CCS. Nah, tentu saja kredit dan surety itu ada LC, terus custom bond, kemudian kredit konsumtif, produktif. Nah, itu semua masuknya di CCS. Jadi variasinya di CCS ini emang banyak gitu. Seperti itu, Bang. Kalau di departemen Ibu sendiri itu ada berapa orang Bu, dan pembagiannya seperti apa ya? Di departemen CCS kebetulan kita minimalis nih, jadi sebenarnya kita cuma ada 2 underwriter, termasuk saya sendiri. Gitu. Nah, jadi saya handle-nya money insurance, cash in safe. Terus ada Clara, dia dedicated underwriter untuk liability. Kemudian dia handle juga untuk surety. Nah, saya handle casualty-nya itu sebenarnya sih untuk semua COB, cuman kalau untuk kita spesifikasi lagi, saya di money insurance, kemudian di kredit dan PA, personal accident, seperti itu. Nah, kan dari lini bisnis yang cukup juga banyak nih Bu ya, di lini bisnis departemennya Ibu nih, portofolionya itu seperti apa Bu? Di CCS portofolionya sebenarnya hampir merata ya Bang ya. Jadi untuk kita punya 2 COB yang menjadi backbone kita, yaitu liability dan money insurance. Nah, ini 2 COB backbone kita. Sedangkan untuk kredit dan surety itu masuk di financial risk. Sebenarnya kita tidak menargetkan untuk tumbuh secara signifikan gitu, karena memang kita melihat kondisi saat ini dan historical statistical kita juga menunjukkan bahwa 2 COB ini belum bisa menjadi backbone. Nah, untuk 2 COB lain seperti money insurance dan liability memang udah mungkin dari 5 tahun ke belakang ini udah mendominasi isi premi kita di CCS, terutama untuk liability pertumbuhannya dari tahun ke tahun 10-15%. Begitu juga dengan cash in safe, money insurance dari tahun ke tahun pertumbuhannya sekitar hampir 20%. Jadi 2 COB ini menjadi backbone kita. Sedangkan untuk PA, personal accident, sebenarnya ini COB yang apa ya, kalau kita bilang sangat amat retail ya. Jadi ini di kita juga tidak tumbuh secara signifikan. Mungkin kalau kita lihat 4-5 tahun ke belakang memang dia sempat tumbuh secara signifikan, karena kita dulu mengunderwrite bisnis PA kredit. Jadi dia dibundling
PA plus kredit atau PA PHK. Nah itu masuknya ke COB PA kita. Nah ini memang tumbuh secara signifikan. Nah kemudian ini sudah kita pisahkan, kita kembalikan ke ranah kredit. Akhirnya PA memang sudah pure di kita adalah PA yang personal accident only gitu. Nah jadi memang di CCS kembali lagi yang menjadi backbone adalah 2 COB, liability dan non-insurance. Seperti itu Bang. Nah, buat proyeksinya nih ke depan, mungkin potensi bisnis apa sih Bu yang akan dicoba untuk di-expand oleh departemen? Oke, di CCS kita sebenarnya kembali lagi untuk mengembangkan COB liability dan non-insurance karena menurut kita dari data yang kita punya dengan data industri, serapan kita di 2 COB itu masih cukup jauh ya. Itu artinya masih ada bisnis-bisnis yang mungkin memang mungkin tidak ke fakultatif tapi mungkin ke treaty ya. Nah mungkin kita akan coba expand untuk lini bisnis 2 ini, non-insurance dan liability. Apa sih yang bisa kita garap untuk di fakultatifnya gitu? Pasti kan dari teman-teman shading itu masih membutuhkan support yang lebih, apalagi kita melihat di market ini sedang shrinking ya, sedang hardening, kapasitasnya terbatas. Nah mungkin itu di sisi treaty kita bisa bantu di sisi fakultatifnya seperti itu. Jadi kita sangat sangat welcome untuk pengembangan bisnis di non-insurance, terutama untuk okupasi banking bisnis. Kemudian liability juga kita sangat open untuk mungkin bisa untuk retail, kemudian untuk F&B. Nah itu adalah okupasi-okupasi yang kita sedang welcome untuk menggarap itu bersama-sama. Seperti itu sih Bang. Berarti appetite Indonesia Re sendiri sekarang ini fokusnya adalah di banking dan juga dari F&B Bu, atau ada appetite lain yang juga jadi perhatian khusus dari Indonesia Re? Iya. Sebenarnya di kita ini kita udah memapping menjadi 3 kategori sih Bang. Jadi kita punya yang strong risk appetite, kemudian medium risk appetite, terakhir low risk appetite atau no risk no appetite at all gitu. Nah untuk non-insurance emang strong risk kita ini adalah di banking business gitu. Jadi kita akan mengoptimalkan share kita, mengoptimalkan kapasitas kita di banking business. Nah itu kita masuk ke kategori strong risk appetite. Nah kemudian kalau untuk yang medium risk itu kita melihat dari industri jasa cash management. Nah itu kita masuknya ke level medium. Kemudian kalau untuk yang no risk atau low risk itu kita contohnya seperti FG, Fidelity Guarantee. Nah ini belakangan banyak masuk FG namun tidak disertai dengan cover CIS-nya, untuk cash in safe-nya tidak ada. Nah ini sebenarnya masuk ke low risk appetite buat kita karena dari statistik kita untuk cash in safe ini justru banyak klaimnya di FG-nya nih Bang, gitu. Jadi ketika ini masuk hanya FG-nya tidak ada buffer lagi gitu karena cash in safe-nya tidak di cover. Nah ini sebenarnya masuk ke low risk kita gitu. Nah bahkan kalau untuk FG yang limitnya melebihi limit cash in safe itu kita sebenarnya masuk ke restricted. Jadi kita nggak mau cover FG yang melebihi limit dari cash in safe itu sendiri. Seperti itu Bang. Nah itu untuk cash in safe ya. Kemudian kalau untuk liability kita juga punya 3 kategori strong risk appetite, medium dan no risk. Kalau untuk strong risk kita bermain di retail Bang. Di retail itu seperti misalnya di mall atau okupasi perkantoran, F&B. Nah itu kita masuk ke strong risk appetite kita. Jadi kita akan mendeploy kapasitas kita secara optimum seperti itu. Nah kalau untuk yang medium itu kita anggapnya seperti perusahaan IT atau healthcare, medical gitu, itu masuknya ke level medium di kita. Nah kemudian kalau yang no risk atau low risk itu seperti oil and gas, kemudian
ya drilling yang melibatkan drilling, baik itu onshore maupun offshore. Nah itu masuknya ke low risk bahkan ke no risk appetite buat kita tuh Bang. Nah kita memberikan kategori ini tentunya kita berdasarkan data ya Bang ya. Kita punya data statistik yang kita tarik dari hampir 10 tahun ke belakang. Kita lihat loss ratio-nya seperti apa, kemudian cost of loss-nya seperti apa. Nah itu kita tarik berdasarkan data itu, kemudian kita mapping menjadi 3 kategori tadi, strong, medium, dan no risk appetite. Seperti itu Bang. Oke, baik Bu Devi. Nah, mungkin ini di akhir ini saya pengen tahu nih, mungkin ada satu pesan-pesan khusus lah kepada teman-teman seeding dari view-nya Ibu Devi gimana nih? Pesannya ya, mungkin karena di CCS ini ada termasuk financial risk juga ya Bang ya. Pesan saya, kita jangan tergoda oleh premi yang besar tapi tidak sehat. Nah ini saya bicara di level COB financial risk khususnya di kredit. Memang ini secara premi ini sangat tempting ya, sangat menggoda. Namun kalau kita lihat data, ini akan menimbulkan klaim di kemudian hari. Nah, ini pun sudah terjadi di kita ya Bang. Jadi sebelumnya kita mungkin quote unquote tergoda dengan premi besar, namun di 2-3 tahun belakang ini kita sangat suffer akibat bisnis kredit tersebut. Nah, jadi pesan saya, kita tetap memperhatikan faktor-faktor prudent underwriting. Kita harus tetap strict terhadap technical risk-nya. Kemudian kita tetap, untuk kita fokusnya tetap di bottom line Bang. Jadi kita tidak mengincar secara agresif untuk top line, tapi kita memperhatikan portofolio yang sehat seperti itu Bang. Oke, baik, terima kasih Bu Devi atas hadir di hari ini. Ya, teman-teman, seperti yang tadi kita juga dengar bersama bahwa kembali kita galakkan lagi bagaimana prudent underwriter kita kembali harus selalu ditingkatkan kembali, terutama untuk ini bisnis dari casualty kredit dan juga surety ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini tentunya, dan juga kembali saya sampaikan, saya ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, silakan sisipkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di podcast lainnya.